Hari ini bertepatan dengan usia tanaman padi kami yang kami tumpang sari di lahannya Mas Bagas ya teman-teman. Sekarang usianya sudah masuk hari ke-25 ya, rata-rata pemupuan padi kedua itu di hari ke-21, 25 atau ke-28. Ini kami aplikasikan pupuk ya teman-teman. Ini pupuknya Korea. Nah, ini yang putih-putih ini teman-teman, ini kami campur dengan NKCL teman-teman. Jadi untuk tanaman di masa pembuahan itu dia butuh sekali nutrisi khususnya KCL ya, karena di sini nanti dipakai untuk memperkuat batangnya, kemudian mempermudah atau proses memaksimalkan pembentukan bunga dan tentunya buahnya. Terus kemudian juga ketika batang-batangnya bagus, kuat dan kokoh, nanti padi tidak mudah roboh teman-teman. Istilahnya kalau di tempat kami itu kena penyakit tekluk potong leher istilahnya ya, nanti tandanya padi itu bisa kepotong sehingga padinya nanti jadi padinya kusuk atau gabuk kalau orang Jawa bilang, nggak ada isinya ya teman-teman. Ini setelah kami aduk tadi aplikasinya pupuk Korea dan NKCL, KCL ya mayoritas kandungannya. Ini akan kita tabur di lokasi kebunnya Mas Bagas, yaitu yang ditanami tanaman porang dan padi, sekaligus nanti juga kita lakukan pemupukan tanaman porangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmood. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu ya teman-teman, penuh keberkahan dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya, amin. Hari ini kami, Keluarga Exmood, mencoba mereview tanaman porang yang ditanam di lahan persawahan tumpang sari porang dengan padi ya teman-teman. Ini usia padinya sudah masuk kurang lebih hampir 25 harian teman-teman ya. Di dunia pertanian padi khususnya itu di usia tanam 25 hari itu adalah saat-saatnya dilakukan pemupukan yang kedua, karena padi membutuhkan asupan nutrisi untuk proses pembentukan bunga dan buahnya nanti teman-teman. Makanya hari ini akan kami lakukan proses pemupukan baik padi maupun porangnya. Nah, jadi sekaligus ini teman-teman, sekali mendayung 20 kita lewati. Ini kondisinya tanaman porang ini sudah ada yang mau dorman di tahap 1 ini tunasnya yang kedua. Rata-rata ini yang tunas-tunas pertama sudah pada mau dorman. Untuk tunas-tunas yang kedua sudah mulai muncul dan alhamdulillah kondisinya subur-subur ya teman-teman, baik padinya maupun tanaman porangnya. Oke, ini kita lakukan proses pemupukan yang sudah kami racik tadi pupuknya di rumah, yaitu menggunakan pupuk kandungan nitrogen dan NKCL ya teman-teman, KCL, karena di masa-masa proses pertumbuhan tanaman padi ini, baik padi maupun porangnya, dan khususnya di masa-masa pembentukan bunga dan buahnya untuk padi, ini diperlukan nutrisi untuk penguat batangnya sehingga tanaman padinya nanti tidak mudah tumbang, tidak mudah roboh. Di samping itu juga tidak mudah terserang hama dan penyakit kalau batangnya kuat dan keras. Jadi makanya ini di proses pemupukan yang kedua kita maksimalkan untuk kandungan KCL-nya teman-teman. Nanti hasilnya seperti apa nanti akan kita upload lagi
perkembangannya di video-video selanjutnya ya teman-teman. Nah ini keunggulan tanaman di lahan tumpang sari dengan padi ini porang ya teman-teman, yang kami kasih mulsa ini alhamdulillah nggak merepotkan teman-teman. Ini lahannya berair teman-teman ya, becek seperti ini, becek di bagian bawahnya ini seperti ini ya, bisa dilihat nih kondisinya, karena padi memang butuhkan air, tapi di bagian bedengnya aman karena dia bedengannya dibikin tinggi. Di tanaman porangnya sudah rata-rata tumbuh tunas kedua, ada juga yang ketiga. Di tunas-tunas pertamanya ini rata-rata sudah menguning, saatnya untuk dorman mereka, disusul tunas-tunas yang selanjutnya. Nah, ada juga itu yang tumbuhnya belum maksimal untuk porangnya, di sebagian sudah tumbuh bagus. Untuk yang di daerah sini yang nggak kami kasih mulsa ya, ini sudah dirubung rumput lagi teman-teman. Nah ini kami lakukan proses pemupukan untuk padinya dengan cara biasa seperti pemupukan yang pertama kemarin, dilempar-lempar. Nanti kalau porangnya dapat percikan dari pupuknya yang kita kasihkan ke porangnya ya, ke padinya ya tidak apa-apa. Ini kemarin juga waktu pertama kita kasih pemupukan juga porangnya juga tentunya dapat merasakan pupuknya padi juga teman-teman. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja dan bagus, sama-sama tumbuh syukurnya. Nah ini prosesnya seperti ini ya teman-teman, cara pemupukannya dilempar-lempar. Kalau kemarin kan kita lempar-lempar dari atas, soalnya kita males untuk nyemplung ke bawah, tapi karena hari ini kita dibantu sama Mas Suprat yang biasa membantu di kebun kami, nah ini bisa terjun ke bawah langsung, sehingga proses pelemparan pupuknya akan lebih merata. Jadi untuk bahan pembelajaran bersamanya teman-teman, intinya lokasi lahan yang berair pun seperti lahan persawahan seperti ini nggak ada masalah, porang bisa tumbuh dengan subur ya, nggak ada masalah, porang bisa tumbuh dengan bagus dan aman, tentunya dengan syarat-syarat yang harus kita penuhi juga teman-teman ya. Tidak boleh kita bikin bedengannya terlalu rendah ya, terlalu mepet dengan parit, karena itu dikhawatirkan ketika curah hujan tinggi otomatis di situ nanti tanaman porang kita akan tergenang air. Kalau tergenangnya cuma sehari 2 hari mungkin aman, tapi kalau tergenangnya sampai berhari-hari, berminggu-minggu gitu ya, sudah alamat bermasalah untuk tanaman porangnya. Kalau tanaman padinya sih senang-senang saja ya, seger-seger saja gitu, tapi kalau untuk tanaman porangnya kan otomatis berkabung dia. Nangis dia nanti. Jadi kuncinya gitu ya, dengan cara tumpang sari nggak ada masalah di lahan persawahan, yaitu tentunya dengan persyaratan pembuatan bedengannya yang harus kita tinggikan, paritnya kita perdalam seperti yang review video saya sebelumnya. Jadi dengan cara seperti itu tanaman padinya aman, tanaman porangnya juga aman teman-teman. Kalau tanaman padinya aman, porangnya aman, sehat semua kan ya, artinya proses tumpang sari ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau untuk lokasi yang di bawah naungan pohon pisang ini juga bagus, ini pertumbuhan porangnya ini tentunya dia subur, tunas kedua juga sudah pada muncul, rata-rata tunas kedua sudah pada muncul. Nah, cuman karena di lokasi sini nggak pakai mulsa ya, biasa problemnya tanam porang tanpa mulsa itu klasik, yaitu selalu kita disibukkan untuk pembersihan gulma teman-teman. Tapi alhamdulillah untungnya di bawah pohon pisang kayak gini yang sejuk gini, gulma tidak begitu ekstrim pertumbuhannya. Se-ekstrim kalau lahan yang tanpa naungan di dataran rendah kena hujan panas itu, wis gulmanya itu luar biasa. Pokoknya kita dibikin lempok, kalau orang Jawa bilang itu lempok ngurusin gulma teman-teman. Jadi kita remuk redam ngurusin gulma, baik remuk badannya, remuk juga dompetnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang bercocok tanam tanpa menggunakan mulsa, baik itu mulsa organik maupun mulsa
plastik seperti ini, ya mudah-mudahan tetap ya, senantiasa diberikan kesabaran, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan ya semoga gulmanya tidak se ekstrim seperti yang di daerah-daerah kami ini. Kalau yang di daerah dataran tinggi biasanya gulma tidak begitu ekstrim ya pertumbuhannya, karena dia di dataran tinggi, terus apalagi kadang ada naungan-naungannya gitu, kadang gulma tidak terlalu secepat pertumbuhannya di lokasi daerah dataran rendah seperti yang di lokasi kami ini ya teman-teman. Ya alhamdulillah ini sukses kita lakukan penanaman padi yang kita tumpang sari dengan porang ya seperti ini ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya bagaimana nanti kita bisa mobilitasnya untuk lalu lalang melakukan perawatan porang ketika ada padinya di paretnya, ya seperti ini. Jadi teknik cara perawatannya seperti ini, kita berjalannya juga seperti ini. Nah orang-orang yang tanam padi yang nggak ditumpang sari dengan porang pun ya caranya ya begini, padinya diinjek-injek gini, tentunya injek-injeknya dengan irama ya teman-teman, nggak asal main injek-injek nanti padinya pada roboh semua. Jadi ya mereka sambil memilih sela-sela antara tanaman padi supaya nggak menginjek padinya teman-teman ya, nggak sampai terinjek-injek padinya, sehingga nanti tetap aman, padinya nggak roboh, porangnya juga aman. Nah ini nanti proses pemupukan padinya, ini kan memasuki pemupukan yang kedua teman-teman ya. Porangnya juga kita pupuk sekalian. Nanti teman-teman juga ada yang bertanya mungkin bagaimana cara pemupukan untuk porang yang kita kasih mulsa, karena kan susah, sedangkan kita mau masukkan ke dalam lubangnya juga nanti khawatir berdekatan dengan lubang tanam, dikhawatirkan dekat dengan batang. Jadi ya sebagian teman-teman mungkin melakukan pemupukan dengan POC, ditusuk-tusukkan gitu ke plastiknya, dikocorkan gitu. Ada juga yang menggunakan POC spray, dispraykan ke daun-daunnya. Nah ini untuk cara yang dilakukan banyak macamnya ya. Ya bisa juga dengan menaburkan pupuk padat, tentunya dengan berhati-hati dilemparkan, atau kalau memang mau dilemparkan seperti ngelemparin ini, insya Allah nggak ada masalah teman-teman ya, nggak ada masalah, karena seperti yang pemupukan pertama kami lakukan di sini, karena kemarin juga teman-teman bagaimana hasilnya seandainya kita melakukan pemupukan porang dengan cara dilempar-lemparin ya sebenarnya sih asal konsentrasinya tidak banyak, cukup sedikit gitu aja ya. Artinya yang seperti kita lempar-lempar gini kan bulir-bulir granul pupuknya yang seandainya terkena porang pun kan nggak banyak sebanyak kalau kita dibruk-bruk kayak gitu ya, langsung ke dekat pangkal batangnya kayak gini. Mungkin kan yang terkena di sekitaran lubang tanam itu cuma berapa butir gitu saja ya. Jadi insya Allah aman, nyatanya juga aman seperti ini, seperti pemupukan yang kami lakukan di pemupukan awal kemarin pertama. Terus kemudian teman-teman yang di daerah Jawa Timur seperti Madiun, Saradan kayak gitu, yang mereka melakukan proses cocok tanam porangnya di bawah-bawah naungan jati di tanah-tanah milik perhutani ya, itu mereka juga proses pemupukannya juga dilempar-lempar seperti memupuk padi teman-teman. Jadi dengan cara dilempar-lempar gitu, satu mungkin mereka lebih merasa efisien tentunya ya, efektif dan efisien, jadi tidak buang-buang waktu, tenaga dan biaya ya, meskipun tidak sempurna kalau kita pupukkan di lingkar luar tajuknya, cuma dengan berbagai pertimbangan plus dan minusnya, sisi positif dan negatifnya, kayaknya lebih banyak sisi positifnya. Jadi teknik seperti itu tetap mereka lakukan dan kami juga coba, ini nggak ada masalah. Jadi teman-teman yang mungkin kemarin bertanya bagaimana kalau dilempar-lempar, ini hasilnya ya teman-teman, ini hasilnya. Jadi ini yang kami lempar-lemparkan dengan menggunakan pupuk granul ya. Ini hasilnya seperti ini, nggak ada masalah, porangnya bagus, subur, padinya juga subur. Di dua tanaman di satu lahan, dua tanaman di satu lokasi, mereka bisa rukun tumbuh dengan normal dan sehat. Jadi seperti itu trik yang kami lakukan dan kami coba praktekkan.
semoga dari apa yang kami lakukan ini, semoga dari apa yang kami praktekkan ini bisa memberikan wawasan tentunya ya, bagi-bagi cerita, ilmu, dan semoga bisa bermanfaat tentunya ketika teman-teman mempunyai lahan yang ingin ditumpang sari seperti yang dilakukan teman kita ini di lokasi lahan persawahan, yaitu menggunakan media mulsa, karena dengan cara seperti ini akan lebih efektif dalam proses perawatannya. Nggak perlu sering turun ke sawah nyebuk-nyebuk gitu ya, nggak perlu sering nyebuk-nyebuk ke sawah, jadi aman. Oke ya teman-teman, ini sedikit cerita yang bisa kami bagikan lewat video kali ini tentang bagaimana pengalaman kami dalam bercocok tanam porang tumpang sari dengan padi di lahan persawahan. Semoga dengan video yang kami bagikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya tentunya, untuk saya secara pribadi juga. Semoga ke depan teman-teman semuanya semakin lengkap ilmunya, semakin komplit, semakin sempurna, sehingga ke depan seluruh petani porang di Indonesia dimudahkan dalam proses bercocok tanam komoditi tanaman porang dan tumpang sarinya. Oke ya teman-teman, sementara video dari kami sampai di sini dulu. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.